Bayangin, satu jam tangan. Harganya setara lebih dari 1.000 kali UMR. Ini bukan jam biasa, ini jam sultan. Dari Patek Philippe, Audemars Piguet, sampai Richard Mille, semuanya dipamerkan di Jakarta Watch Exchange. Ada yang harganya puluhan juta, tapi ada juga yang tembus belasan miliar rupiah. Bukan cuma soal gaya, jam-jam ini jadi simbol status, bahkan aset bernilai tinggi. Kalau kamu dikasih satu, dipakai atau dijual. Bukan sekadar pameran, Jakarta Watch Exchange atau JWX jadi ajang berburu jam tangan mewah bekas, termasuk koleksi langka dan bahkan jam yang belum pernah dipakai, alias unworn. Dan yang paling bikin penasaran, harganya bervariasi, dari puluhan juta hingga miliaran rupiah. Jakarta Watch Exchange ke-7 resmi berlangsung pada 15 hingga 18 Januari 2026, bertempat di lobi utama Gandaria City, Jakarta. Event ini digelar langsung oleh komunitas kolektor jam tangan mewah dan para pecinta horologi di Indonesia. Berbeda dengan pameran retail biasa, JWX dikenal sebagai marketplace eksklusif jam tangan mewah bekas, di mana koleksi yang ditampilkan berasal dari kolektor maupun pedagang terpercaya. Tahun ini ada sekitar 40 peserta pameran, mayoritas pedagang jam tangan mewah bekas dari berbagai kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bali, hingga Medan. Mereka membawa koleksi terbaiknya untuk dipamerkan sekaligus ditawarkan kepada publik. Soal merek, JWX 2026 bisa dibilang lengkap. Pengunjung bisa menemukan jam tangan dari brand high-end dunia seperti Richard Mille, Patek Philippe, Audemars Piguet, dan Rolex. Tak hanya itu, merek legendaris lain juga ikut meramaikan pameran, mulai dari Vacheron Constantin, A. Lange & Söhne, Bulgari, Omega, Cartier, Chopard, Hublot, Panerai, Tag Heuer, hingga Ulysse Nardin. Menariknya, koleksi yang dipamerkan bukan hanya jam tangan bekas pakai, tapi juga unworn watches, yakni jam yang belum pernah digunakan sama sekali oleh pemilik sebelumnya. Kondisinya nyaris seperti baru, namun dengan harga yang bisa lebih kompetitif dibanding unit retail resmi. Soal harga, JWX memang menyasar segmen premium. Jam tangan yang dipamerkan dibanderol mulai dari puluhan juta rupiah hingga miliaran rupiah untuk model-model tertentu yang langka, edisi terbatas, atau memiliki nilai koleksi tinggi. Rentang harga ini mencerminkan tingginya minat terhadap jam tangan mewah, bukan hanya sebagai penunjuk waktu, tetapi juga sebagai aset koleksi dan simbol prestise. Pameran seperti JWX punya peran penting di ekosistem horologi Indonesia. Selain mempertemukan penjual dan kolektor, event ini juga membuka akses bagi publik untuk melihat langsung berbagai jam tangan kelas dunia dalam satu lokasi. Bagi kolektor, JWX jadi tempat berburu model langka yang sulit ditemukan di butik resmi. Sementara bagi pemula, pameran ini bisa jadi sarana edukasi untuk mengenal merek, desain, hingga nilai investasi sebuah jam tangan mewah. Kembalinya JWX di 2026 menunjukkan pasar jam tangan mewah bekas di Indonesia masih sangat hidup. Antusiasme pengunjung tidak hanya datang dari kolektor senior, tapi juga generasi baru yang mulai melirik jam tangan sebagai bagian dari gaya hidup dan investasi jangka panjang. Dengan lokasi strategis di pusat perbelanjaan dan durasi 4 hari, JWX membuka ruang interaksi yang luas antara komunitas, pedagang, dan calon pembeli. Berdasarkan pantauan Kontan TV di gelaran Jakarta Watch Exchange atau JWX yang berlangsung di Gandaria City Mall, Kamis 15 Januari 2026, tampak dipadati pengunjung yang serius melihat, menawar, hingga membeli jam tangan mewah, khususnya di segmen sporty dan high-end. Salah satu pengunjung, Felix, mengaku telah mengoleksi jam tangan mewah dan vintage sejak beberapa tahun terakhir. Meski enggan menyebut merek yang dimiliki, Felix menegaskan bahwa koleksi jam bukan untuk investasi, melainkan murni hobi dan kepuasan personal. Ia menyukai jam luxury model sporty, sementara untuk vintage memilih desain yang unik dan punya karakter. Penjualan jam biasanya baru dilakukan jika sudah bosan, tanpa target keuntungan tertentu. Dari sisi penjual, Fauzan dari toko jam tangan mewah Luxe House mengungkapkan bahwa jam sporty masih menjadi primadona,
terutama untuk pria. Rolex menjadi merek yang paling banyak dicari. Sementara untuk perempuan, jam berukuran kecil dan elegan seperti Cartier tetap jadi favorit. Soal harga, pasar domestik paling ramai di kisaran 100 juta hingga 200 juta. Untuk jam perempuan, rentang harga umumnya 50 juta sampai 60 juta. Di tokonya sendiri, jam tangan tersedia mulai dari kelas entry level sekitar 20 juta hingga ultra high-end yang menyentuh 4 miliar rupiah. Fauzan menjelaskan, harga jam tangan mewah ditentukan oleh beberapa faktor utama. Kekuatan merek, material, jenis mesin, otomatik atau baterai, serta tingkat kelangkaan produksi. 4 merek ultra high-end yang paling diminati kolektor Indonesia adalah Richard Mille, Patek Philippe, Audemars Piguet, dan Rolex. Untuk potensi investasi, jam dari kategori ultra high-end dinilai masih berpeluang mengalami apresiasi harga. Faktor pendukungnya adalah kualitas mesin, sejarah panjang merek, serta pengakuan global. Rolex, misalnya, sudah berdiri sejak 1905 dan punya reputasi kuat hingga saat ini. Di sisi lain, pasar jam tangan vintage kini bergerak lebih dinamis. Vincent dari Beverlina Indonesia menyebut tidak ada tren spesifik yang mendominasi. Jika sebelumnya sempat populer chronosport atau dress watch, kini minat kolektor cenderung beragam tanpa satu gaya tertentu. Jam tangan vintage di tokonya dibanderol hingga 50 juta rupiah. Secara umum, jam vintage berasal dari era 1990-an ke bawah. Namun tidak ada merek tertentu yang benar-benar mendominasi pasar ini. Fakta ini menunjukkan bahwa di tengah tekanan ekonomi, pasar jam tangan mewah di Indonesia masih bertahan. Baik sebagai hobi, simbol gaya hidup, maupun aset bernilai tinggi, jam tangan luxury tetap punya tempat kuat di kalangan konsumen menengah atas dan kolektor. Event Director JWX, Nike April, menjelaskan bahwa jam unworn berbeda dengan jam baru dari butik resmi. Jam ini biasanya dibeli di tahun tertentu, disimpan, dan kondisinya masih seperti baru. Di kalangan kolektor, jam jenis ini dikenal dengan istilah new in box atau brand new in box alias BNIB. Menariknya, harga jam tangan mewah tidak selalu mengikuti logika baru lebih mahal dari second. Menurut Nike, faktor utama pembentuk harga justru adalah model dan brand. Bahkan, di pasar sekunder, beberapa jam tangan sport modern bisa dijual lebih mahal dibanding harga resmi di butik. Selain jual beli, JWX juga memfasilitasi layanan tukar tambah hingga titip jual. Skema titip jual menjadi salah satu layanan paling diminati karena memungkinkan pemilik jam menunggu kenaikan harga pasar. Nike memberi contoh, jam tangan yang awalnya bernilai 300 juta rupiah bisa saja terjual hingga 500 juta rupiah jika kondisi pasar mendukung. Berbeda dengan jual putus yang harganya langsung terkunci dan cenderung turun. Fenomena ini menunjukkan bahwa jam tangan mewah kini tidak hanya dipandang sebagai gaya hidup, tapi juga aset. Meski demikian, Nike menegaskan bahwa tidak semua jam otomatis menjadi instrumen investasi. Model dan brand tetap menjadi penentu utama. Pasar JWX sendiri diisi oleh berbagai segmen pembeli, mulai dari kolektor pemula, calon pembeli, hingga kolektor loyal. Meski tidak selalu membeli, mereka tetap aktif lewat tukar tambah dan titip jual, sehingga perputaran transaksi terus berjalan. Dalam 4 hari pameran, JWX menargetkan total transaksi hingga 200 miliar rupiah, atau sekitar 50 miliar rupiah per hari. Jam yang paling banyak diburu kolektor berada di kisaran harga 300 jutaan. Untuk pemula, masih tersedia jam entry level di kisaran 20-30 juta rupiah, seperti Tag Heuer. Sementara untuk Rolex, jam pria saat ini sudah tidak ada yang harganya di bawah 200 juta rupiah. Alternatif yang banyak dilirik adalah Tudor, dengan harga mulai sekitar 50 juta rupiah tergantung model.